Kalau ada yang tangan dulu, tidak usah ribut. Ada hadisnya. Bahkan pengambilan hadisnya sama. Yang lutut dulu, ya benar. Tidak usah disalahkan. Uruslah orang yang tak pernah ruku, tak pernah sujud. Itu jauh lebih baik. Jangan disibukkan dengan hal-hal gitu, Pak. Wa yusannu bis sujud, dan disunnahkan di dalam sujud. Sujud kemarin telah kita bahas, bagian di antara rukun salat. Namun yang kita bahas hari ini atau malam hari ini lebih kepada kesunnahan yang berkaitan dengan kunut. Di antaranya wad'u rukbatayhi, di antara kesunnahan sujud adalah meletakkan daripada kedua lututnya. Summa yadaihi, ini tata cara sujud atau tata cara pelaksanaan sujud. Artinya berikut dengan urutan ketika orang akan sujud. Karena sujud itu praktiknya bukan hanya ketika meletakkan jidat atau anggota kita yang 7 yang kemarin telah kita bahas, itu adalah praktik sujud. Namun kesunahan sujud ini tidak hanya di saat setelah kita meletakkan ke-7 anggota, tapi kesunahan ini bermula dari turunnya kita dari i'tidal. Ketika kita turun akan sujud, maka kesunahan yang berkaitan dengan sujud berlaku. Oleh karenanya di antaranya dikatakan di dalam posisi di saat kita turun untuk sujud, maka disunnahkan meletakkan kedua lutut kita terlebih dahulu. Kemudian summa yadaihi, kemudian kedua tangannya. Summa jabhatihi, kemudian jidatnya. Ini boleh disebut dengan urutan anggota yang 7 atau anggota sujud yang 7 di dalam peletakannya. Wa anfihi, dan berikut dengan hidungnya, atau boleh diterjemahkan begini, jidat bersamaan dengan hidungnya. Maksyufatan, yang mana jidat tersebut dalam keadaan maksyufah, terbuka, tidak terhalang, yang kemarin sudah kita bahas. Itu diantara bagian dari kesunahan sujud. Dimulai dari ketika kita turun akan sujud. Maka di dalam praktik ketika kita akan sujud, maka di saat kita meletakkan anggota kita yang 7, dimulai dari peletakan kedua lutut kita. Kemudian kedua tangan kita, dilanjutkan kemudian dengan jidat, dan diikuti dengan hidung kita. Ini kesunahan pertama. Walaupun kesunahan ini juga banyak di antara yang dikhilafkan atau berbeda pendapat. Dalam praktik yang salat di masyarakat kita yang kita lihat banyak. Ketika orang sujud atau ketika turun akan sujud, ada di antara mereka yang meletakkan kedua tangannya. Ada. Tapi kalau meletakkan jidatnya lebih dahulu belum pernah lihat saya. Yang seringkali ada perbedaan itu antara tangan dan lutut. Dan ini bagian dari khilafiyah. Bagian di antara khilafiyah. Di dalam mazhab kita, mazhab yang kita anut, mazhab Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah di dalam kesunahan terhadap peletakan ke-7 anggota ini, sepakat mereka yang sunnah meletakkan daripada, atau mayoritas disunnahkan meletakkan daripada kedua lutut, kemudian tangan, baru kemudian jidat, diikuti dengan hidung. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW. Kata idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukil ba'ir wal yada' yadaihi summa rukbataihi summa jabhatah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini boleh dilihat di dalam kitab Bulughul Maram fi Hadisil Ahkam, karya daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah kalian itu turun untuk melaksanakan sujud itu sebagaimana turunnya hayawan onta. Itu yang perlu dicermati. Kemudian wal yadha atau fal yadha yadaihi. Dalam hadis ini memang maka letakkanlah kedua tangan. Ini hadisnya yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram pun demikian. Fal yadha yadaihi, maka letakkanlah kata Nabi kedua tangannya, summa rukbataihi, kemudian kedua lututnya, summa jabhatah, kemudian kemudian jidatnya. Secara zahir hadis ini memang seolah-olah hadis ini menjelaskan, seolah-olah hadis ini membenarkan di antara orang yang berpendapat bahwa yang sunnah di dalam atau ketika kita akan sujud, di dalam meletakkan anggota sujud kita adalah kedua tangan. Dan ini zahir hadis ini yang dipakai oleh sebagian di antara saudara kita. Maka banyak kita melihat ketika sujud mereka meletakkan daripada kedua tangan, kemudian diikuti dengan lutut, baru kemudian jidat. Itu yang terjadi. Dan zahir hadisnya seperti itu. Lantas bagaimana ulama Syafi'iyah yang katanya yang sunnah itu meletakkan kedua lutut baru kedua tangan? Sementara hadis yang diambil hadis yang sama. Bahkan zahir hadis ini membenarkan bagi mereka yang berpendapat meletakkan kedua tangan baru kemudian lutut. Nah, di antara ulama, khususnya tentunya ulama Syafi'iyah tentunya, di dalam melihat hadis ini ternyata mereka melihat atau meneliti daripada hadis ini, sehingga muncullah ungkapan di dalam menyikapi hadis yang barusan tadi saya baca, di antara mereka yang juga dimuat oleh Al-Imam di dalam Ibadatul Ahkam, Syekh Sulaiman dengan Syekh Said Alwi Al-Maliki. Di antaranya di sana disebutkan bahwasanya hadis ini maqlubur rawi. Setelah mereka teliti bahwa hadis ini, di saat mereka mengomentarinya, bahwa hadis ini kata beliau adalah hadis yang maqlubur rawi. Artinya apa? Maqlubur rawi itu artinya perawinya ketika meletakkan hadis ini terbalik. Mereka tidak mengingkari akan keabsahan atau kesahihan hadis ini. Hanya itu alasan mereka. Kenapa mereka berani-beraninya mengatakan bahwa hadis ini maqlubur rawi, perawinya terbalik? Salah itu umum ya. Salah itu umum. Karena perawi-perawi hadis pun bukan Nabi. Selagi bukan Nabi, maka seseorang tidak akan pernah luput daripada kesalahan, kekeliruan, kealpaan. Kok berani ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang maqlubur rawi? Ternyata yang tadi saya katakan setelah diteliti dari makna kemudian dicocokkan dengan fakta yang ada, sehingga fakta memberikan jawaban bahwasanya hadis ini maqlubur rawi, perawinya terbalik. Kenapa? Mereka begini, mereka melihat kepada bagian hadis yang pertama. Kata Rasulullah, "Idza sajada ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian sujud, "fala yabruk," jangan kalian turun untuk sujud. Namanya al-buruk. Wah, turun dari atas itu ke bawah itu namanya baraka yabruku. Maka janganlah kalian turun seperti turunnya hayawan onta. Kalau kalian sujud, maka jangan kalian turun untuk melaksanakan sujud itu seperti halnya hayawan onta. Artinya Nabi melarang di saat kita akan sujud jangan ikut onta. Dilihat onta. Bagaimana sih praktek onta? Ketika mereka melihat onta dalam posisi berdiri ketika mereka akan duduk, ternyata onta kalau dia turun dari berdiri kemudian duduk ke bawah, yang didahulukan adalah kedua tangannya. Dan sampai saat ini onta belum berubah posisi.
Antum boleh lihat kalau onta, dan saya sudah menyaksikan. Saya sudah menyaksikan bahwa onta, penasaran untuk mempraktikkan benar tak? Sehingga memang betul sampai saat ini ke onta, bahkan ulama mengatakan bukan hanya onta, setiap hayawan, khususnya hayawan yang lehernya panjang, kalau dia turun seperti halnya zarapah, maka kalau dia turun yang ditekuk terlebih dahulu adalah bagian tangannya, baru kemudian disusul kaki belakangnya. Nah, di saat mereka membaca hadis ini, yang hadis tersebut mengatakan, kata Nabi, jangan kalau kalian sujud maka jangan kalian turun seperti turunnya hayawan onta, dicocokkan onta. Ternyata onta itu tangan, agar mereka di dalam mempraktikkan ucapan atau larangan Nabi ini benar. Oh, ternyata onta itu yang turun tangan dulu baru kaki, berarti kita harus lutut dulu baru. Karena Nabi mengatakan di hadis yang pertama, jangan kalian seperti onta. Artinya kita disuruh beda dari onta. Kalau yang turun tangan dulu bagi onta, maka kita berarti lutut dulu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa lafaz hadis yang berikutnya itu perawinya terbalik. Wajar perawi terbalik, karena di hadis yang berikutnya tidak sesuai dengan kalimat hadis yang di depan. Di depan Nabi melarang jangan seperti onta, tapi ketika Nabi menjelaskan atau hadis ini menjelaskan prakteknya, kok justru prakteknya tersebut adalah praktek onta. Kan tidak nyambung. Akan tetapi dalam hadis tadi dikatakan, letakkanlah kedua tangan kalian, baru kemudian kedua lutut. Lah, tadi katanya tak boleh ikut onta, tapi ketika lafaz yang berikutnya justru ini prakteknya onta. Maka ulama tidak mengingkari akan keabsahan hadis ini, hanya mereka mengatakan hadis ini perawinya di saat meletakkan lafadznya atau lafadz yang kedua itu terbalik. Seharusnya falyadha rukbataihi summa yadaihi. Nah, itu tanggapan ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah di dalam praktik kesunahan melihat kepada hadis yang tadi. Nah, sementara ada di antara sahabat kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita yang dalam praktiknya mendulukkan kedua tangan kemudian baru lutut. Benarkah itu? Kalau secara zahirnya hadis dibenarkan. Walaupun kalau secara diteliti hadisnya, karena hadis Nabi itu ilmiah. Walaupun bisa jadi kita tak ketemu atau belum ketemu, tapi semua hadis Nabi ilmiah, bisa diuji. Sehingga dalam hal ini yang tadi di awal saya katakan, ini bagian di antara khilafiyah. Artinya mereka yang tangan dulu benar, mana dalilnya? Hadis tadi. Yang lutut dulu, yang itu adalah mayoritas dari ulama Syafi'iyah, juga benar, jangan disalahkan. Karena kita punya penelitian tersendiri terkait dengan hadis tadi. Dan penelitian ini boleh dibuktikan hingga saat dan detik ini. Orang biar nanti kalau ada yang tangan dulu, tidak usah ribut, ada hadisnya, bahkan pengambilan hadisnya sama. Yang lutut dulu, ya benar, tidak usah disalahkan. Uruslah orang yang tak pernah ruku, tak pernah sujud, itu jauh lebih baik. Jangan disibukkan dengan hal-hal gitu, Pak. Nah, cuman kita yang sudah biasa lutut dulu, jangan kemudian lihat kawan lain lah. Nah, ini ada hadisnya. Nah, selama ini dia tak yakin kalau yang dia lakukan ada hadisnya. Nah, jangan. Nah, silakan lakukan. Karena mohon maaf, kita sendiri pun boleh jadi saya orang yang selalu mempraktikkan lutut dulu, kemudian baru tangan. Dan itu adalah mayoritas dari pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi ada saatnya saya pun akan mendahulukan tangan saya. Kapan? Sepaling tidak ketika lutut saya bisul. Ya kan, kalau Bapak 2 butir lagi bisulnya. Ayo, berani tak turun lutut dulu? Oh, bisa berdiri langsung Bapak. Artinya tidak usah diributkan. Maka dalam hal ini, walaupun itu sebenarnya darurat,
Tapi kan ada kalanya dalam praktek bahwa kita pun demikian. Atau nanti bisul tangan kita. Mereka tadi yang tangan dulu, bisul tangannya di sini. Ayo. Bisa jadi lutut. Jadi di saat kondisinya normal, ya sesuaikan dengan pendapat kita masing-masing. Selagi pendapat itu dibenarkan, silakan. Tapi dalam kondisi darurat, bisa jadi yang mereka praktekkan kita yang mempraktekkan, atau yang kita praktekkan mereka yang praktekkan. Jadi saya buat, nanti saya buat, bang, kau bilang tangan dulu, tumben lutut, bisul boy, tak boleh, bisul tekan ya. Kan tak begitu agama. Saya kira gitu ya. Jadi itu satu hal yang khilafiyah, tidak usah diribetkan. Baik, itu bagian pertama dari kesunahan berkaitan dengan sujud. Kalau yang ngaji Bulughul Maram akan ketemu itu. Bulughul Maram akan ketemu. Kemudian di antara kesunahan sujud lagi, mujafatur rajul mirfaqaihi an jambaihi. Dan ini kesunahan yang kedua ini terkait dengan sujud, hanya yang keduanya hanya berlaku untuk laki-laki. Apa itu? Yaitu merenggangkan. Makanya di sini mujafatur rajul, merenggangkannya seorang laki-laki, mirfaqaihi kedua sikunya, anjambaihi dari kedua sisi lambungnya ya, lambung lah lebih mudah. Artinya ketika sujud tidak usah diingkep, kayak ayam ngeram, ya kan? Itu kesunahan bagi para perempuan. Nah, para perempuan jangan pula seperti laki-laki, karena tidak disunahkan. Yang sunnah bagi perempuan dirapatkan. Untuk kita laki-laki direnggangkan, tapi tidak terlalu renggang. Ada orang kadang-kadang mempraktikkan sunnah ini juga berlebihan, sehingga dagu kawan sangkut. Kalau dia begini, ya sangkut. Apalagi kalau temannya yang di samping sholatnya kejam. Ada orang sholat kejam, dia tak tahu kalau kawannya tahu. Kalau yang terbuka mata, makanya al-imam, para ulama mengatakan sholat dalam posisi meram kejam itu makruh hukumnya. Salah satu manfaatnya dalam kondisi seperti itu, kalau kejam bisa kejedot. Kalau kita terbuka mata, insya Allah aman, masih bisa ngelak. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan kalau memang dengan terpejam tersebut yujlibul khusyuk, akan menambah kita khusyuk, maka pejam, kata Imam Ghazali, tidak makruhkan. Kenapa? Karena inti dalam salat itu khusyuk. Apapun yang bisa mendatangkan kekhusyuan itu adalah hal yang mustahsin atau hal yang baik. Yang pertama. Yang kedua. Kemudian selanjutnya wabatnuhu an fakhidaihi. Dan ini juga bagi laki-laki, yaitu merenggangkan batnahu, perutnya, an fakhidaihi dari pangkal kedua pahanya. Karena di saat kita posisi sujud, biasanya perut kita ngengkep. Perut kita nyentuh daripada paha kita. Untuk laki-laki sunnah untuk direnggangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menarik perut. Macam orang nahan napas begitu, itu direnggangkan. Sunnah untuk laki-laki. Untuk perempuan tetap dibiarkan agak rapat. Kemudian wa yujafi fir ruku' aidan. Dan ini juga hendaknya direnggangkan praktik tadi di dalam ruku', praktik siku ketika ruku' atau praktik perut ketika ruku'. Wa tadummu al-mar'ah. Kemudian untuk kesunahan perempuannya atau bagi perempuan dalam sujud, wa tadummu al-mar'ah ba'dhuha atau ba'dhaha ila ba'din. Dan tadi sudah saya jelaskan. Adapun untuk para perempuan maka disunahkan di dalam praktik sujudnya untuk merapatkan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Disunahkan juga untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Salasan, sebanyak 3 kali. Ini kesunahan yang umum sudah kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu hadis sebagaimana yang kemarin, hadis terkait dengan bacaan subhana rabbiyal a'la,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'mum falamma raka'a ja'ala yaqul." Ketika Nabi ruku', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhana rabbiyal azim, summa sajada, kemudian Nabi sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Hadis dibaca sebanyak 3 kali. Untuk mendapatkan asal kesunahan atau dasar kesunahannya, seseorang boleh dan dianggap mendapatkan kesunahan dengan membaca 1 kali subhana rabbiyal a'la tadi. Subhana rabbiyal a'la, dan disunnahkan pula menambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau kita umumnya biasanya di kitab-kitab fikih itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi andai kata dia membaca subhana rabbiyal a'la, maka sudah dikatakan mendapatkan kesunahan. Minimal 1 kali, paling banyak 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sunnah sebanyak atau dibaca banyak 3 kali, 11 kali. Kemudian setelah itu disunnahkan juga untuk membaca Subuhul Quddus Rabbul Malaikatu Warruh.